Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita bakalan ngebahas Machine Gun Demon Killer atau Nanomachine. Mohon maaf telat nguploadnya, harusnya kemarin, tapi laptopnya geger-began terus guys. Jadi sebelum mulai saya ingin meminta doanya dulu agar saya bisa beli laptop yang tidak geger-began lagi. Dan untuk yang belum nonton part sebelumnya bisa cek di playlist. Udah ada 2 panjang, tinggal nonton 2 klik doang, gak susah. Dan ya tanpa berbasa-basi lagi, mari kita langsung gaskan pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Yuwon yang sekarang sedang YKWEM lah ya, bersama dengan Moongyu. Sedangkan di kamar lain terlihat ada Hyeobong yang tertidur pulas. Di tengah tidur pulas Hyeobong, di sana ada seseorang yang bergerak cepat. Terlihat yang bergerak adalah Danhwa. Danhwa bergerak karena ia pikir bahwa sekarang semuanya pasti sedang tertidur. Ia pun berjalan menelusuri tempat tersebut dan mencari penjaga tempat itu. Namun ketika sampai di tempat para penjaga, ia langsung terkejut karena ternyata di sana tidak ada si kakek penjaga yang sedang ia cari. Dengan cepat di sana Danhwa langsung menggunakan kekuatannya untuk mencari jejak dari si kakek penjaga. Dan ketika ia menemukan jejaknya, di sana Danhwa pun langsung terkejut karena si kakek berada di kandang kuda. Danhwa pun langsung berlari dan menuju ke tempat tersebut. Dan ketika sampai di sana ia pun langsung berhenti karena melihat sesuatu. Terlihat di sana ada seseorang yang memperlihatkan pelekat agar bisa bertemu dengan Heavenly Doctor. Danhwa terus memperhatikan hal itu karena sekarang ia harus mendengarkan percakapan mereka. Namun tiba-tiba di sana orang yang membawa pelekat pun langsung ditusuk wajahnya oleh si kakek tua. Danhwa langsung terkejut dan kaget ketika melihat hal tersebut. Terlihat di hadapannya sekarang si kakek penjaga sudah berhasil membunuh orang dengan mudah. Danhwa kaget bukan main karena ia tidak menyangka jika si tua bangka yang ada di hadapannya sangatlah kuat. Dan sambil memperhatikannya, Danhwa juga sekarang tak bisa merasakan kekuatan dari si kakek itu. Si kakek pun di sana mengambil pelekatnya dan sambil terusnya mengerikan di sana ia melirik ke arah Danhwa dan ia berkata agar Danhwa yang seperti tikus itu keluar. Danhwa pun langsung merinding ketakutan ketika mendengar perkataan tersebut. Sedangkan si kakek tua sendiri langsung berlari ke arah Danhwa dengan wajah psikopat yang mengerikan. Namun ketika akan datang, Danhwa pun langsung menyerangnya sehingga si kakek tersebut harus menghindar. Si kakek tersenyum dan ia berkata bahwa Danhwa ternyata cepat memahami situasi. Sambil merasakan air hujan di tubuhnya, di sana si kakek berkata bahwa ia merasa sakit punggung karena selalu berpura-pura bungkuk. Ketika melihat kelakuannya yang seperti itu, Danhwa pun langsung bertanya tentang siapa sebenarnya kakek tersebut. Si kakek pun langsung menjawab bahwa ia adalah pemilik dari tempat itu. Danhwa langsung tersenyum dan ia mengatakan jika itu semua omong kosong karena sekarang ia melihat jika wajah si kakek itu hanyalah topeng. Namun ketika ia berpikir, tiba-tiba sekarang ada sebuah serangan kuat yang harus ia tahan dengan sekuat tenaga. Danhwa kaget dengan serangan kuat yang tiba-tiba muncul tersebut. Dan bahkan sekarang si kakek itu pun langsung bersiap untuk menyerang kembali ke arah Danhwa yang ada di hadapannya. Si kakek menyerang dengan kekuatan yang hebat, sedangkan Danhwa di sana harus berusaha kuat agar bisa menahan seluruh serangan tersebut. Beruntung di sana Danhwa bisa menahan serangan tersebut dengan kekuatannya. Namun sayang sekarang kekuatan si kakek sudah berada di depan wajah Danhwa dan sudah bersiap untuk menghabisi nyawa milik Danhwa. Dengan cepat Danhwa pun langsung menghindari serangan tersebut. Tapi di sana si kakek pun langsung melakukan tackle agar sekarang Danhwa terjatuh dan kehilangan keseimbangannya. Danhwa yang hampir terjatuh di sana langsung mencoba bertahan dengan tangannya. Namun lagi-lagi di sana si kakek pun langsung menyerang ke arah Danhwa dengan cepat. Danhwa menghindarinya lagi dan dengan rasa lelahnya di sana ia pun langsung mencoba untuk melancarkan serangan pada tua bangka yang ada di hadapannya. Si kakek pun dengan mudah langsung menghindari serangan tersebut. Sedangkan Danhwa yang tadi mencoba menyerangnya sekarang kelelahan karena ia mengeluarkan banyak tenaga. Si kakek tersenyum dan ia berkata bahwa ternyata kekuatan Danhwa ini boleh juga. Danhwa langsung memasang senyum meledek ke arah si kakek tua itu. Dan si kakek itu pun langsung menggandakan dirinya seperti Raden Kian Santang. Dengan cepat di sana ia langsung menyerang ke arah Danhwa yang sekarang ada di hadapannya. Ketika melihat hal itu, Danhwa langsung terkejut karena ia tidak bisa membedakan mana yang asli dan palsu. Ketika Danhwa mencoba menyerang, ia pun gagal karena ternyata yang diserangnya hanyalah bayangan. Si kakek langsung tersenyum dan ia berkata bahwa usaha Danhwa itu sia-sia. Dengan cepat di sana ia pun langsung melancarkan serangannya pada Danhwa. Dan saat Danhwa kesakitan, si kakek berkata bahwa sekarang permainan mereka akan segera berakhir. Dengan wajah mengerikan anehnya si kakek berkata bahwa sekarang ia akan mengirim Danhwa ke neraka. Namun tiba-tiba di sana si kakek terkejut ketika ia merasakan sesuatu. Terlihat di sana ia pun langsung menghindar
karena tadi ia merasakan ada serangan kuat yang mengarah pada dirinya. Ternyata serangan itu berasal dari Yuwon, yang dimana sekarang Yuwon ini sedang dalam keadaan menyamar. Sambil memperhatikan si kakek, di sana Yuwon berpikir bahwa kakek tua itu ternyata bukan pemilik penginapan biasa. Sedangkan si kakek sendiri sedikit terkejut karena tadi serangan yang Yuwon lancarkan sangatlah kuat. Dengan nada keras di sana Yuwon bertanya tentang siapa sebenarnya si kakek tersebut. Saat si kakek akan bertarung, tiba-tiba di sana ia merasakan kekuatan dari seseorang. Karena merasakan kekuatan tersebut, di sana ia pun tersenyum dan bersiap untuk pergi dari tempat itu. Si kakek pun langsung pergi, sehingga membuat Yuwon dan Danhwa langsung terkejut dengan hal tersebut. Namun dengan cepat Yuwon langsung melancarkan serangan karena ia tidak ingin si kakek itu pergi. Terlihat serangan tersebut langsung mengarah pada si kakek, tapi dengan mudah si kakek pun langsung menghindari serangan itu dengan kekuatan yang dimilikinya. Yuwon langsung kesal, sedangkan Danhwa di sana memberitahu bahwa Yuwon tidak boleh mengejarnya. Terlihat di sana Yuwon langsung memperhatikan Danhwa yang ada di hadapannya, dan setelah melihat Danhwa, ia pun langsung memperhatikan si kakek yang sudah pergi. Dengan tatapan tajam di sana Yuwon bertanya tentang siapa sebenarnya kakek yang memiliki kekuatan setara dengan dirinya itu. Terlihat di sana Yuwon pun langsung menotok Danhwa yang ada di hadapannya, dan sambil membopongnya di sana Yuwon berkata bahwa tadi dirinya telah menghentikan pendarahan, jadi sekarang Danhwa bisa aman kembali. Saat mereka sedang berjalan, tiba-tiba di sana ada orang yang muncul. Terlihat yang muncul adalah orang dari pasukan murim, dan di sana ia bertanya tentang apa yang terjadi. Danhwa pun langsung memberitahu bahwa ia diserang oleh si kakek pemilik penginapan, dan bahkan ia juga melihat si kakek membunuh seseorang. Saat mendengar kata pembunuhan, beberapa orang yang ada di sana pun langsung berlari untuk melihat keadaan. Mereka berlari karena ternyata orang yang tadi dibunuh oleh si kakek adalah ketua dari mereka. Salah satu dari mereka pun langsung kesal ketika mengetahui hal tersebut. Namun tiba-tiba ia pun kaget, dan di sana ia bertanya lagi kepada Danhwa tentang apakah benar jika si kakek yang membunuh ketuanya. Danhwa pun langsung menjawab jika itu benar, dan bahkan Danhwa juga memberitahu jika si kakek tua sedang berlari ke arah hutan. Karena hal tersebut, orang-orang itu pun langsung menyuruh rekannya untuk mencari si kakek tua karena emblem giok untuk bertemu Heavenly Doctor-nya hilang. Dengan cepat di sana mereka langsung mengambil kuda yang tersisa dan bergegas mengejar si kakek. Sedangkan orang dari pasukan murim langsung merasa bingung karena ternyata si kakek itu sangatlah kuat sehingga bisa membunuh tamunya sendiri. Yuwon dan Danhwa sendiri sekarang terlihat akan pergi ke kamar mereka. Namun di sana tiba-tiba salah satu dari pasukan murim pun langsung melihat sesuatu. Di sana ia bertanya pada rekannya apakah sekarang rekannya itu bisa melihat sesuatu pada Yuwon. Rekannya memberitahu bahwa ia melihat jika sekarang Yuwon menggunakan topeng, sehingga rekannya berpikir jika Yuwon lah yang membunuh orang tadi. Sambil memperhatikan orang yang telah mati, di sana mereka berkata bahwa orang yang mati itu terkena sebuah senjata kecil, tidak seperti senjata Danhwa dan Yuwon yang berukuran besar. Orang dari pasukan murim itu pun langsung terdiam di bawah rintihan hujan yang berada di sana, dan ia berkata bahwa sekarang sepertinya akan ada angin bahaya di Sword Creek. Setelah malam yang melelahkan, sekarang cerita pun berpindah ke pagi hari. Di pagi hari Yuwon berpikir bahwa sekarang sepertinya para pasukan murim sudah mulai bergerak. Ia yakin seperti itu karena saat malam ada pelayan yang memberitahu jika dirinya tak terlibat dengan si kakek tua. Orang itu memberitahu jika si kakek tua pernah menghilang selama 5 hari, tapi setelah itu si kakek kembali lagi dengan keadaan yang sedikit berbeda. Yuwon langsung berpikir bahwa waktu 5 hari itu adalah waktu yang bisa digunakan untuk membuat topeng wajah. Bahkan sekarang Yuwon mendengar telepati dari para pasukan murim yang mengatakan jika hal itu pasti berkaitan dengan mereka. Yuwon pun sekarang yakin bahwa sekarang para pasukan murim itu sedang mencari tahu tentang keadaan sebenarnya di Sword Creek. Terlihat sekarang mereka pun akan pergi, dan di sana Heobong langsung berkata jika sekarang dirinya akan menyiapkan kuda. Saat Heobong akan bersiap untuk menyiapkan kuda, tiba-tiba ia terhenti ketika melihat sesuatu. Di sana ia terhenti karena sekarang dirinya melihat Yuwon dengan Moongyu yang sedang bermesraan bersama. Heobong tersenyum kecil, dan dengan sangat senang di sana ia berkata agar sekarang Yuwon menikmati kisah cintanya dengan Moongyu. Setelah beberapa saat, terlihat sekarang Heobong terkejut karena sekarang ia merasa jika dirinya nyasar. Yuwon sendiri langsung berpikir bahwa ia sudah menandai tempatnya dengan Nano, tapi tetap saja sekarang masih cukup sulit. Di sana ia pun menggunakan Nano agar sekarang mereka tidak nyasar. Saat Heobong sedang kebingungan, di sana Yuwon pun langsung memberitahu agar Heobong mengikuti arahannya. Dan setelah mengatakan hal itu, Yuwon berpikir bahwa berkat Nano maka mereka pasti tidak akan tersesat.
Tiba-tiba di sana Yuan mendengar suara dari telinganya, dan Hua yang juga mendengar hal itu langsung bertanya pada Yuan tentang suara getaran tersebut. Sedangkan Mungyu dan Hyobong di sana bingung karena mereka berdua tidak bisa mendengar atau merasakan getaran apapun. Namun Yuan pun langsung berkata jika sekarang ada yang aneh, jadi sekarang mereka akan pergi ke tempat yang ia anggap mencurigakan. Hyobong sendiri sekarang terlihat bingung dengan keputusan yang dibuat oleh Yuan. Terlihat mereka semua berjalan bersama melewati tempat yang berada di Sword Cave itu. Yuan berpikir bahwa sekarang ia merasa getarannya semakin kuat dan bahkan getaran itu seperti sebuah energi yang dikeluarkan oleh seseorang. Sedangkan Hyobong di sana memasang wajah aneh karena sekarang ia mencium bau mencurigakan di sekitarnya. Ia memberitahu bahwa tadi dirinya mencium bau darah dan ia langsung melaporkannya pada Yuan. Karena sudah mengetahui hal itu, mereka pun langsung bergerak cepat karena mereka harus memeriksa bau darah tersebut. Mereka semua pun langsung berhenti ketika mereka sampai di suatu tempat yang telah terjadi sesuatu. Terlihat mereka berhenti karena sekarang di hadapannya ada banyak mayat yang dibantai dengan mengerikan. Yuan langsung terkejut karena ternyata orang yang mati sekarang adalah orang yang pergi saat malam sebelumnya. Hyobong juga mengatakan hal yang sama dan ia berkata jika orang-orang itu belum mati terlalu lama. Yuan pun langsung menggunakan nano untuk menganalisis waktu kematian dari orang-orang tersebut. Dan tanpa disangka ternyata mereka baru mati sekitar 1 jaman sehingga membuat Yuan langsung terdiam. Tapi tiba-tiba di sana Yuan pun terkejut. Ia terkejut karena ternyata orang yang sekarang telah terbantai ada yang kurang 1 orang. Dan Hua sendiri sekarang langsung memanggil Yuan yang sedang berpikir. Dan di sana Dan Hua memberitahu bahwa ia menemukan jejak dari 2 orang. Dan Hua memberitahu bahwa jejak kaki orang itu datang dari tempat yang sama seperti suara getaran yang saat ini mereka rasakan. Yuan pun mengatakan bahwa sekarang mereka akan pergi untuk mengikuti jejak kaki tersebut. Dan di sana mereka bergerak hingga sampai di suatu tempat. Terlihat saat ini Hyobong dan Mungyu langsung terkejut ketika melihat sesuatu yang ada di hadapan mereka. Di hadapan mereka sekarang terlihat ada sebuah tebing atau gunung yang sangat besar. Yuan pun langsung berpikir bahwa sepertinya getaran yang ia rasakan tadi berasal dari tempat tersebut. Namun tiba-tiba Yuan dan Danhua pun langsung kaget ketika melihat sesuatu. Mereka terkejut karena sekarang di hadapan mereka ada sebuah tulisan sword yang ditulis di tebing tersebut dengan sebuah kekuatan. Bahkan Hyobong sendiri sekarang terlihat terkejut ketika ia melihat hal lain yang berada di sana. Hyobong memberitahu Yuan bahwa di sana juga ada jurang, jadi ia meminta agar Yuan tidak terlalu maju ke depan. Jurang itu terlihat sangat dalam sehingga membuat mereka terkejut ketika memperhatikannya. Hyobong langsung berkata bahwa mereka harus berhati-hati agar tidak terkena masalah besar. Namun di sana mereka sekarang tetap merasa kagum pada tulisan yang dibuat oleh seseorang tersebut. Sedangkan Yuan sendiri sekarang langsung berpikir bahwa tulisan di tebing itu terasa familiar bagi dirinya. Saat ia sedang berpikir, tiba-tiba di sana Mungyu memberitahu Yuan tentang sesuatu yang ia lihat. Di sana ia melihat banyak benda yang menancap, yang dimana ternyata yang menancap itu adalah pedang. Yuan pun langsung terkejut dan kaget, karena sekarang sepertinya ia mengetahui dari mana suara getaran yang ia dengar. Ia berpikir bahwa getaran itu pasti berasal dari pedang-pedang tersebut, yang menyebabkan beberapa irama. Yuan juga berpikir bahwa orang yang mengukir di tempat tersebut pasti adalah orang yang sangat kuat. Lalu tiba-tiba di sana Danhua memberikan telepati pada Yuan yang sekarang ada di hadapannya. Danhua memberitahu bahwa sekarang ia merasakan keberadaan seseorang yang berada di tempat tersebut. Yuan pun langsung fokus dan ia berpikir jika perkataan Danhua tadi adalah benar. Yuan dan Danhua sendiri sekarang langsung terkejut karena ternyata orang itu berada di dalam tebing batu yang sekarang ada di hadapan mereka. Danhua pun langsung memberitahu agar Hyobong sekarang tidak terlalu berisik dan di sana ia langsung menyuruh Hyobong untuk fokus dan mengikuti perintah darinya. Terlihat sekarang mereka terdiam karena di hadapan mereka sekarang ada banyak lubang gua yang mengarah ke suatu tempat. Yuan sendiri di sana berpikir bahwa mungkin Heavenly Doctor ada di sana karena tempat tersebut cukup mencurigakan. Namun sambil terus memperhatikannya, Yuan berpikir bahwa di sana beberapa lubang pasti palsu agar bisa mengelabui orang-orang yang akan ke sana. Tiba-tiba di sana Yuan pun langsung menunjuk salah satu lubang yang ada. Dan ketika melihat hal itu, Danhua pun berkata jika dirinya juga setuju, tapi sekarang tetap ada masalah. Danhua berkata bahwa untuk sampai ke sana mereka harus melompat dalam 1 kali dengan jarak yang cukup jauh. Di sana Danhua memberitahu bahwa Hyobong dan Mungyu pasti kesulitan jika mereka harus menyeberang ke sana dengan kekuatannya. Karena hal tersebut di sana Yuan pun langsung berkata bahwa sekarang sepertinya Danhua harus melompat bersama dengan Hyobong. Sedangkan Yuan sendiri di sana bertanya pada Mungyu, apakah Mungyu yang ada di hadapannya sekarang bisa melompat ke sana sendirian. Mungyu langsung berpikir dan ia berkata sepertinya ia bisa melakukan hal tersebut dengan kekuatannya. Namun dengan malu-malu Yuan pun berkata jika Mungyu kesulitan maka dirinya bisa menggendong Mungyu.
Dengan wajah malu dan suara kencang di sana, Moon-gyu pun berkata bahwa ia tidak bisa karena takut terjatuh. Dengan cepat Yuan pun langsung menggendong Moon-gyu yang sekarang ada di hadapannya. Dan di sana Yuan berkata agar sekarang Moon-gyu berpegangan pada dirinya dengan sangat erat. Yuan langsung berlari untuk mengambil ancang-ancang agar bisa berlari dan melompat ke sana. Terlihat di sana Yuan pun meloncat dengan kecepatannya yang tinggi. Sedangkan Moon-gyu di sana terlihat malu-malu karena sekarang ia dipangku oleh Yuan yang merupakan tuanya sekaligus orang yang ia sukai. Yuan pun di sana berhasil meloncati tebing tersebut sambil membawa Moon-gyu. Sedangkan di bawah terlihat Haebong yang tersenyum karena sekarang ia juga akan dipangku oleh Danhwa. Namun ternyata Danhwa di sana berniat untuk menggendong Haebong karena ia tidak ingin memangku lelaki. Pada akhirnya Haebong pun mengikuti hal tersebut dan di sana ia langsung meminta bantuannya pada Danhwa. Tapi tiba-tiba di sana wajah Haebong menjadi titan karena terkena angin kuat akibat gerakan Danhwa yang sangat cepat. Danhwa bergerak cepat dan di sana ia melompat tanpa memikirkan keadaan Haebong. Di sana ia pun berhasil meloncat sambil menggendong Haebong yang sekarang ada di punggungnya. Terlihat Haebong sendiri langsung ketakutan karena tadi ia nyaris mati akibat kejutan yang dibuat oleh Danhwa. Karena sudah sampai di sana, Danhwa pun langsung menjatuhkan Haebong yang tadi sedang ia gendong. Danhwa di sana berpikir bahwa sekarang ia mencium bau aneh dan bahkan bau itu seperti bau terbakar dari suatu tempat. Yuan pun langsung mengecek keadaan di sana dan di sana Yuan bertanya pada Nano tentang sesuatu yang tadi ia cek dengan kedua tangannya tersebut. Nano pun memberitahu bahwa itu adalah bahan yang biasanya digunakan untuk ledakan. Ketika mendengar hal itu Yuan langsung terkejut karena ia tidak mengerti mengapa di gua tersebut ada bahan peledak. Yuan sendiri di sana berpikir bahwa sekarang ia bisa merasakan kehadiran seseorang di arah sinar redup yang bisa ia lihat. Dan Hua langsung bertanya tentang apa yang harus mereka lakukan. Sedangkan Yuan di sana langsung menyuruh untuk menunggu sebentar. Yuan pun langsung meminta bantuan Nano agar sekarang dirinya bisa menggunakan mode penglihatan malam di tempat yang sangat gelap itu. Yuan pun langsung bisa melihat seseorang dari kejauhan dan di sana ia langsung meminta Nano untuk memperlihatkan orang tersebut dengan lebih jelas. Ternyata orang yang ada di sana adalah orang yang tadi menghilang di hutan dan sekarang orang itu terlihat sedang diikat oleh seseorang. Namun yang mengejutkan ternyata di mulut orang tersebut sekarang ada obor yang menyala dan hampir mengenai wajahnya. Yuan langsung berkeringat dingin karena sekarang ia takut dengan keadaan yang akan terjadi. Terlihat orang yang tadi memegang kayu bakar atau obor di mulutnya pun terpaksa melepaskan obor tersebut karena ia sudah tidak kuat menahan panasnya. Kayu bakar itu di sana langsung bersiap untuk terjatuh ke tanah dalam waktu sepersekian detik. Dan ketika jatuh ke tanah, api dari obor itu pun langsung menyambar ke tempat yang ada di sana. Mata Yuan langsung terbelalak karena terkejut dengan hal tersebut. Karena ia tahu bahwa sekarang Moon-gyu dan yang lainnya dalam bahaya. Yuan pun langsung berteriak dan ia berkata agar sekarang semua orang yang ada di sana segera keluar dari tempat tersebut. Yuan mengumpulkan tenaga di tangannya dan sambil menahan ledakannya di sana Yuan menggunakan tenaga yang ia miliki ke arah Moon-gyu dan yang lainnya. Moon-gyu, Haebong dan Danhwa pun langsung terdorong berkat kekuatan yang tadi digunakan oleh Yuan pada mereka. Terlihat mereka bertiga sekarang akan selamat karena dijauhkan dari ledakan yang bisa menghanguskan mereka. Saat mereka akan terjatuh ke belakang, terlihat sekarang tempat Yuan pun meledak dengan sangat kuat. Moon-gyu yang melihat hal itu langsung terkejut dan di sana ia tidak bisa mengatakan apapun ketika melihat tuanya yang terkena ledakan kuat. Sesaat setelah mendarat di sana Moon-gyu pun langsung mencoba bertahan agar tidak terdorong lebih jauh. Dan dengan cepat di sana ia langsung berlari ke arah Yuan yang tadi terkena ledakan dan jatuh ke bawah tebing. Moon-gyu di sana langsung memperhatikan Yuan yang sudah terjatuh ke tebing dengan wajah yang tidak percaya. Di sana ia terus memperhatikan Yuan yang dimana sekarang badan Yuan terlihat sudah terbakar. Moon-gyu pun langsung berteriak dengan sangat kencang karena hal tersebut. Sedangkan Yuan sekarang terlihat terbakar dan akan terjatuh ke dasar tebing. Dan cerita pun bersambung. Malah main mati-mati aja nih MC-nya. Baru aja mulai ya kan guys. Aduh. Menurut kalian gimana? Apakah benar Yuan mati dan pergi ke alam baka? Atau gimana? Coba komen di bawah. Kira-kira menurut kalian Yuan mati atau lanjutannya gimana menurut kalian? Dan untuk pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita tidak bucin guys. Seperti yang bisa kita lihat, MC setelah bucin sepertinya agak bodoh gitu. Gimana? Dia kurang dalam penilaian ketika melihat sesuatu gitu. Pokoknya jadi kurang aja. Gak beda jauh lah sama admin ya.
Ya pokoknya saya 100 alur cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Jangan seperti admin atau kayak MC. Bye bye. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Oh iya, untuk jadwal upload ya guys ya, kemungkinan yang dilanjutin bakal Machine God sampai mentok pokoknya. Udah Machine God, nanti kita bakalan ngebahas Dewa Perang ya guys ya. Dan tapi yang lain bakal dibahas juga. Maksudnya yang dilanjutin tuh sekarang Machine God dulu, dan yang lainnya nanti mungkin ada full part gitu. Biar gampang nontonnya. Sama Jin Hunter. Jin Hunter tuh udah ada skripnya, tinggal direkap sama diedit gitu. Ya, pokoknya ditunggu kelanjutan dari channel 100 Alur Cerita. Bye bye.